Tanahku Indonesia, tanahku Indonesia。中台湾印尼之声，听见你我的心声。 Suara Indonesia dari Taiwan Tengah. Dengarkan isi hatiku. Oke, sahabat-sahabat cinta, saat ini kami sedang kedatangan tamu istimewa ini, dua adik-adik pelajar dari Indonesia tentunya. Bisa perkenalan diri dulu, Dek? Halo semuanya, namaku Feral Gavrila, bisa dipanggil V. Aku 17 tahun dari sekolah Zumi, Kaohsiung. Sudah berapa lama di Taiwan? Aku udah 1 tahun lebih, 1 bulan lah lebih tepatnya. Aku sekarang udah kelas 2. Kerasan ya di Taiwan ya? Yang berikutnya ini siapa, Dek? Nama aku Ori Jaibes Alexander Siar. Betul ya, diperjelas lagi, jangan coba-coba. Nama aku Ori Jaibes Alexander Siar. Umur aku 16 tahun. Aku Masih 16 ya? masih belum tua. Jangan gitu. Aku sekolah di sama kayak CVV di Zumi, Kaohsiung. Indonya dari mana? Indonesianya aku dari Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, Samarinda ya. Mungkin dari PP dulu aku mau nanya, apa yang melatar belakangi PP untuk belajar di Taiwan? Kan di Indonesia nggak kurang ya sekolah yang baik itu. Ya, sebenarnya pertama aku pengen banget ngerasain suasana baru. Pasti kan sesuatu yang baru banget dan yang aneh banget buat yang biasanya tinggal di Indonesia terus tiba-tiba keluar gitu kan, Yeah. ke luar negeri, sekolah di luar negeri itu sesuatu yang wah banget dulu gitu. Makanya aku mencoba, coba sekolah keluar, belajar untuk mandiri juga, pengen pisah tinggal sama orang tua, ngerasain gimana hidup sendiri gitu. Terus ternyata harus sekolah dan bekerja sendiri gitu sih. Terus aku ngerasa kayak oke nih lumayan ya, mungkin bisa ya, coba-coba aja dulu gitu. Terus waktu datang ke Taiwan ya, persiapan apa yang dibutuhkan waktu di Indo? Persiapannya ada 2 macam. Persiapan teknis dan juga mental. Oh ya, teknis mah ya biasa kan ya, visa, paspor waktu itu aku udah punya, jadi lumayan gampang. Visa sama tiket sama bahasa pasti. Terus kalau misalnya mental mah ya tergantung pribadi itu. Iya. Terus kemudian dari keluarga dan dari orang tua itu untuk minta izin gimana? Minta izin. Sebenarnya waktu itu kita dengar tentang program sekolah di luar ini, kita lagi bareng-bareng kan. Kita kayak Zoom call gitulah sama yang provide gitu. Barengan ada papa, ada mama, ada aku juga. Terus gitu diomongin gini-gini. Awalnya aku dengar papa mama tuh ngomong setelah Zoom ini selesai, mereka ngomong kayak udahlah, ngapain, masih kecil anak tuh, masih 16 tahun. Nanti aku pas waktu masih kesini kan masih 16 tahun. Masih 16 tahun, baru juga ulang tahun waktu itu. Iya. Terus dia gitu. Sama kayak Ori ya, masih 16 tahun. Iya, 16 tahun. Belum punya KTP ya? Belum punya. Terus mama papa bilang kayak udahlah, nggak usah lah, nanti aja kalau misalnya udah lulus SMA. Soalnya kan udah sayang juga, udah kelas 1 kan, udah kelas 1 SMA, udah bayar full sampai tahun depan. Iya. Kok malah udah gitu keluar, kan asa sayang banget. Mama papa mikirnya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku tuh sama aja kayak nyuri start ya sih. Orang-orang kebanyakan sekolah di luar negeri tuh pas kuliah. Jadi udah selesai SMA baru kuliah. Tapi aku sekarang masih SMA udah sekolah di luar negeri tuh kan sama aja kayak nyuri start gitu loh. Yeah. Jadi kayak lebih mandiri, lebih bisa sendirinya banyak hal, lebih ngerasain
yang baru lebih banyak gitu. Iya, luar biasa ya, di usia yang masih 16 tahun kalian ada niat kemudian bisa terlaksana itu sesuatu yang wow Iya, gitu ya. wow banget. Karena banyak teman-teman di Indonesia itu rindu untuk datang mungkin sekolah atau bekerja di Taiwan, tapi mereka ada banyak hal yang mengalami Benar, mereka. benar. Terus kemudian kalau dari Mas Ori sendiri apa yang latar belakangnya? Yang latar belakangnya aku ke Taiwan itu sebenarnya aku udah punya mimpi dari kecil, dari aku kelas 6 SD untuk aku tuh Oh, bisa SD sudah bisa mimpi ya? udah punya keinginan pengen pokoknya aku harus bisa sekolah di luar negeri. Iya. Jadi Tapi waktu itu pernah nggak kebayang ke luar negerinya itu ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang atau Singapura dan lain sebagainya? awalnya itu pengennya tuh di Amerika. Jadi aku tuh rencana dari kelas 6 SD tuh udah mikir aku SMP di Amerika, karena SMP di Amerika kan cuma 2 tahun ya. Terus aku SMA di Indonesia, jadi umur 16 tahun udah lulus. Cuman kayaknya belum terjadi. Iya. Akhirnya coba waktu masuk SMA daftar pertukaran pelajar. Sebenarnya bukan ke Taiwan juga. Iya. Bener-bener nggak ada kepikiran untuk pergi ke Taiwan sama Iya. sekali. Jadi kemarin tuh pengennya juga tetap kekeh ke Amerika. Iya. Cuman kendalanya sih pasti biaya. Terus mental juga kesana kan lumayan harus persiapin mental banget, mental, fisik. Kelihatannya lebih berat. Ya, Lebih jauh, berat. ya. Ya, jauh banget. Akhirnya ketemu satu program yang ke Taiwan ini, coba-coba ikut. Sebenarnya Coba-coba berarti. Iya, bener-bener. Kita sama-sama coba-coba. bener-bener cuma coba-coba, yakin nggak yakin nih. Ternyata udah daftar berapa bulan kali ya, digantung sekitar 6-7 bulan. Kira berangkat juga ke sini. Waktu itu dari teman-teman sekolah atau tetangga kiri kanan ada yang berapa orang gitu? Aku jujur berdua sama temen aku ke sini. Satu tuh dia di kota Hsinchu. Di kota Hsinchu, di sekolahnya namanya Yangte. Iya. Memang dari programnya itu ditentukan kenapa Mas Ori nggak bikin barengan aja sama temannya itu, atau memang dari programnya dipisah gitu? Memang dipisah dari program ke sini. Nah, kenapa memilih Taichung gitu? Kenapa memilih Taichung? Gimana ya? Asal pilih aja gitu. Iya betul. Bener-bener nggak kebayang Iya. Taichung kayak apa gitu. Tiba-tiba Iya. udah Taichung aja. Pernah nggak di waktu di Indo mau berangkat ke Taiwan itu terbayang nanti di Taiwan itu gambarannya seperti apa gitu? Gambaran ke Taiwan di Taiwan ya, dingin. Karena kan datang ke sini pasti musim dingin. Iya. Soalnya kan bulan November ya. November, Desember, Januari itu musim dingin ya. Jadi kebayangnya dingin. Ternyata pas sampai sini ya nggak sedingin yang dikira sih. Persiapannya udah bawa Baju tebal? baju tebel, bawa jaket dingin, ternyata nggak sedingin yang dikira. Belum mungkin. Belum. Mungkin belum ya. Soalnya baru 15 hari di Puncaknya sini. kan kita sini. Jadi setelah mengenai tadi sudah di Taiwan, kemudian mengenai makanan gitu, kemudian kalian melihat pada saat berangkat pergi ke sekolah atau dari mes atau pergi liburan gitu, melihat transportasi di Taiwan gimana? Menurut pandangan BP? Transportasi di sini yang aku rasakan kan pastinya ini bus pemerintah. Kalau misalnya dulu denger ya kok kemana-mana pakai bus kan kayak pakai bus, Iya. aneh banget. Soalnya kan waktu dulu di Indonesia kan nggak gitu sering ya bus kota yang kemana-kemana gitu ya. Paling ada ya bus yang buat pariwisata gitu, ngeliling Bandung Atau dari gitu. antar kota gitu? Iya, antar kota kayak gitu. Tapi begitu nyampe ke sini ngelihat kayak ternyata bus yang mereka punya tuh kayak bener-bener nyaman banget lah, gampang juga. Mungkin emang harus belajar sih tentang halte-halte, cara lihatnya dan lain sebagainya. Cuman sejauh ini aku ngerasa kayak ini tuh emang transportasi yang paling mudah dan paling nyaman ya. Terus kan mereka juga menjaga bisnya supaya bersih, terus nyaman. Jadi bukan yang kayak angkot-angkot berantakan gitu. Terus mereka kan pasti punya peraturan ya.
mereka kan taat banget sama peraturannya kayak harus rapi, harus nggak boleh ngerem sembarangan dan lain sebagainya gitu. Terus berhentinya nggak boleh sembarangan, harus ada hal tahapnya ya. Terus kemudian bus di Taiwan itu jaraknya nggak begitu sampai lama berjam-jam ya. Jadi mungkin 10 menit, 15 menit sudah ada yang baru. Jadi kalau ketinggalan yang bus di depannya kita boleh tunggu berikutnya. Okay. Terus kalau dari Mas Arik mengenai transportasi di Taiwan kan masih baru ya? Iya benar, baru 15 hari sih. Jadi aku kalau bus mungkin aku masih sama ajak temen atau ikut sama kakak kelas ya kalau jalan. Terus karena kan, di sini kan harus tahu nomornya. Iya benar. Nomor busnya. Cuman perasaannya ya di sini tuh kayak apa ya? Busnya tuh teratur banget gitu loh. Iya benar-benar teratur. Bener-bener teratur, bersih juga, tertib banget. Pas sama waktu kan, kalau misalnya dijadwalin jam berapa sampai berapa satu tuh. Iya benar. Terus kemudian satu kemudahan lagi buat teman-teman kalau di Taiwan itu tidak harus bawa uang tunai. Iya. Ya, kita pakai cukup dengan e-money lah kayak gitu. Iya kan. Kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu untuk di sektor Taichung itu kita free, jadi kemana-mana. Tapi tetap kita naik turun tetap nempel. Tapi waktu itu saldo kita nggak potong. Iya. Hanya mungkin tahun terakhir inilah kayak gitu. Jadi setiap pergi gitu potong 15 NT. Nah, kemudian Mas Ori sudah pernah naik kereta belum? Naik kereta belum pernah, soalnya kan masih 15 hari di sini. Terus kan kita sekolah ya, sekolahnya di asrama, jadi kesempatan keluar itu susah. Terus boleh keluar cuma hari Sabtu. Kemarin katanya ke Cangwa? Ya itu hari Minggu. Ya acara sekolah. Naik bus ya? Naik bus. Iya. Lain waktu boleh jalan-jalan naik kereta. Karena kereta bisa jalan-jalan juga di dalam. Pindah-pindah gerbang gitu maksudnya. Astaga. Terus kemudian di Taiwan kan ada MRT ya. Iya. Cuman MRT nggak sama dengan di Kaohsiung dan di Taipei. Kalau mereka kan di dalam tanah gitu. Kalau di sini Di atas. di apa namanya flyover gitu. Lain waktu mungkin kita bisa ajak jalan-jalan kalian ke sana, menikmati kota-kota sekitar Taichung, kita lihat taman-taman, kita lihat museum. Kalian siap? Siap dong. Terus Vivi sebenarnya cita-citanya apa? Sebenarnya dulu cita-citaku tuh ada 2. Prioritasnya mau belajar kedokteran. Side back plan-nya kriminologi. Waktu itu maunya 2 itu. Suka dengan hal-hal yang intelijensi gitu? Iya, soalnya waktu itu kan papa tiri juga emang daerah di bidangnya di situ gitu. Jadi ngerasa kayak oke juga sih. Tapi selain itu aku punya hobiku masak-masak, minum-minuman gitu. Terus kayak gitu ternyata aku ngerasa kayak oke juga, kayak asik-asik aja, ya udah. Tiga-tiganya ada jalannya secara bersamaan. Terus ternyata dapat kesempatan program sekolah di sini tuh ini restoran manajemen. Terus saya sebenarnya ngerasa kayak sayang, saya kan udah belajar tentang kedokteran. Tapi kalau misalnya difokusin di kedokteran juga kayaknya nggak kuat, fisikaku jelek. Jadi ya udah deh aku ngambil ini restoran manajemen. Terus nanti harapannya setelah belajar di Taiwan full atau masih kepingin melanjutkan studi di Taiwan atau pulang ke Indonesia? Kepinginku sih sebenarnya ini maunya setelah lulus SMK ini aku mau lanjut kuliah. Nah cuma kuliahnya ini juga masih belum tahu ambil jurusannya apa, karena ternyata bisa pindah jurusan. Iya. Pindah masih di Taiwan atau pindah ke Korea atau ke Jepang gitu misalnya? Sebenarnya nggak kepikiran buat pindah ke luar negara lagi sih, soalnya ngerasa Taiwan udah cukup nyaman ya. Gitu udah bener-bener semua yang diharapkan ada di Taiwan. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri lagi ya bisa dipikirkan. Terus setelah kuliah aku sih lebih pengen ngebangun orang-orang Indonesia yang datang ke sini ya. Oke. Jadi mungkin kadang kesempatan yang diberikan Tuhan buat setiap kita itu nggak disangka-sangka, tiba-tiba dikasih gitu. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan gitu, tidak pernah kita angan-angan, Tuhan sediakan buat kita. Melanjutkan pertanyaan yang tadi ya,
Kemudian dari Mbak Bebe dulu, pada saat menginjakkan kaki di Taiwan itu pertama kali itu apa yang sama lihat gitu? Kesannya ya. Kesannya, waktu di dalam pesawat itu dingin banget. Aku merasa itu benar-benar dingin. Karena di angkasa ya. Iya, jadi kan kebayangnya nanti pas waktu turun ya mungkin dingin juga. Karena kan waktu itu juga aku kita pas waktu itu datang tuh musim dingin. Jadi aku kayak udah siap-siap bajunya yang dingin gitulah. Gitu keluar. Bulan apa waktu itu? Oktober waktu itu. Iya. Oktober kan kayak terlihatnya seperti dingin. Gitu keluar dari pesawat ternyata panas banget, masih musim panasnya Taiwan gitulah. Terus dari gitu waktu di sana awal datang tuh aku datang sendirian. Soalnya aku dari Bandung sendirian, benar-benar di pesawat pun sendirian. Dan belum 17 tahun kan, jadi aku sampai ada orang. Sorry, sendirian di pesawat atau ada teman yang lain? Ada orang yang lain. Tapi bukan pelajar gitu. Dari Bandung sendiri. Gitu. Jadi nggak ada yang aku kenal sama sekali gitu. Terus kalau misalnya mau kenalan sama yang lain pun mereka sekolahnya beda. Cuman aku bener-bener sendiri. Sampai akhirnya aku tuh dikasih dari bandara tuh satu orang buat jagain gitu loh, nemenin pas waktu di ininya di bandara sampai nanti aku sampai di Taiwan tuh ada yang ngejemputnya sampai ketemu sama orang yang bakal ngejemput pulang gitu. Iya. Tapi ternyata ada guru, begitu keluar pesawat udah ketemu sama gurunya ini. Terus dari situ aku ngerasa kesan pertamanya kayak selain panas, orang-orang di sana tuh responsibel banget lah sama kita. Waktu itu sampai di Taiwan pagi, siang atau malam? Malam, waktu itu malam. Jam? Sekitar jam 10-an. Jam 10 malam. Iya. Lihat itu gelap gitu ya? Iya, gelap. Ya. Terus disamper sama guru, terus kan waktu itu pas zamannya pandemi di Indonesia. Jadi kayak masih strict banget lah, apa-apa harus gimana. Terus guru selalu sedia buat bantu-bantu, terus aku ngerasa kayak eksklusif gitulah karena sendirian jadi bantu dan sebagainya gitu. Terus setelah sampai di asrama ya, kesulitan pertama apa yang kalian hadapi? Kalau dari segi bahasa, memang sudah ada bekal ya dari Indonesia? Bisa dibilang bekal, ya bisa sih, cuman nggak gitu bagus, nggak gitu belajar banyak. Lebih banyak belajar aku di sini, langsung gitu di sini. Gitu. Tapi bahasa pengantar di kelas pakai bahasa Inggris atau cuman? Di kelas sekolah. Iya. Pakai cuman. Tapi luar biasa bisa nangkap semuanya ya. Itu mujizat Tuhan. Iya. Karena ada beberapa teman kesulitan. Saya selama di Taiwan belajar kok nggak dapat apa-apa gitu karena bahasa pengantarnya sehari-hari cuman, tapi mereka belum begitu paham gitu. Ada kesulitan. Iya. Terus kemudian kalau dari segi makanan, waktu udah sampai di Taiwan, makanan ada penyesuaian nggak? Karena lidah kita orang Indonesia gitu. Ada banget. Waktu pas karantina itu makanannya bener-bener aneh. Kelihatannya enak, kelihatan eksklusif banget. Bintang 5 gitu. Begitu dimakan nggak ada rasa. Terus aku tuh karena waktu berangkat kopernya kecil, jadi nggak pernah kepikiran gue makanan dari Indonesia. Nah, terus aku tapi waktu itu sempat bawa uang NTK? Bawa uang cuman kan kayak aneh banget. Beli jajanan dari hotel gitu kan, telepon halo mau beli ini jajanan yang ini kan aneh banget gitu kan. Jadi aku nggak pernah beli pas waktu di hotel, tapi makan makanan karantina dan menyesal nggak bawa sambal. Oh gitu. Bener-bener nggak ada rasanya. Tapi begitu pulang, begitu nyampe ke sekolah, ngerasain makanan lain lebih oke lah. Tapi masih agak ngerasa kayak ada hambar-hambar. Kalau misalnya waktu awal datang ke sini, terus udah mulai bebas gitu, aku kemana-mana selalu bawa lada sama garam. Oh gitu. Ya. Emang kadang ada makanan tuh yang rasanya nggak jelas, nggak ada rasanya, jadi kita pakai ini sendiri. Benar-benar. Suka lada dan garam. Iya. Itu wajib sih dibawa. Wajib dibawa. Sama kalau misalnya suka pedas pasti bon cabe. Bon cabe. Itu juga dari lada pedasnya gitu. Iya. Terus kemudian setelah sampai di Taiwan kemudian belajar nanti, Bebe berharap bagaimana pelajaran di Taiwan itu? Berharap untuk siapanya? Untuk saya? Untuk secara pribadi. Untuk secara pribadi, aku berharap
Sebenarnya aku ngerasa sekolah yang aku jalani sekarang tuh agak main-main ya. Ya. Soalnya nggak begitu diharuskan untuk belajar fokus-fokus itu. Kalau menurutku sih sekarang aku lebih kayak fokus sama ngejar sertifikat. Terus teman-teman ya kayak ngejar sertifikat ya udah, yang penting ada sertifikat itu selesai. Tapi aku berharap aku sih bisa menyesuaikan diri supaya aku tuh benar-benar belajar sebisa mungkin supaya aku tuh nggak cuma punya sertifikat tapi aku ngerti dan aku bisa ngajarin ke yang lain mungkin gitu. Jadi nggak cuma jalan seperti biasa, aku mau lebih dari yang dikasih. Oke. Kalau dari Mas Ori, jadi pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan tuh waktu itu pagi, siang atau malam, Mas? Malam juga. Malam juga. Terus apa yang terlintas dalam benak Mas Ori? Jujur waktu itu di pesawat aku tuh duduknya di tengah ya. Ya, karena agak sedikit besar, jadi kalau ditaruh di pinggir. Iya bener. Kok bisa gitu? Berat sebelah entah. Iya. Jadi akhirnya nggak bisa lihat langsung jendela tuh kondisinya gimana, ngeliat luarnya tuh gimana. Jadi tuh cuma lihat dari apa ya, 3D Voyager-nya pesawat. Yang dilihat cuma apa, gunung, laut, gitu-gitu doang. Hijau sama biru doang. Iya bener. Akhirnya pas turun gak nyangka bakal dingin banget. Dan itu aku nggak pakai jaket. Iya. Sampai sini nggak pakai jaket karena yang aku bawa itu jaketnya jaket tebel. Jadi benar-benar apa ya, kalau dibawa di tangan ngerepotin banget. Soalnya bawa tas juga. Iya benar-benar. Akhirnya kedinginan pas sampai sini. Cuman jujur first impression sampai ke Taiwan tuh orangnya tertib banget. Tertib banget. Orangnya tertib, teratur, dan tanggung jawab. Iya, sama pekerjaan mereka. Jadi waktu dijemput itu benar-benar apa ya, guru yang jemput kita di bandara itu pun mereka pakai APD. Oh iya. Iya. Masa-masa Iya benar. Iya, masa COVID. Pakai APD dan mereka benar-benar mentaati protokol lah di sini. Itu sih untuk kesan pertamanya pas sampai sini. Nah, terus kemudian untuk dari makanan gimana? Waktu melihat makanan Taiwan itu bagaimana gitu? Waktu pertama kali itu di karantina pastinya. Karantina jujur pas ngelihat pertama, wah, keren banget nih makanannya. Ya terlalu bisa pakai KPP lah. Kayak dibuat secantik mungkin ya. Iya bener. Pas dimakan sama, nggak ada rasa, dan itu aku lupa bawa garam. Untungnya aku nggak lupa bawa sambal. Oh gitu. Bawa sambalnya seberapa banyak? Bawa 2 renceng sih. 2 renceng apa? 2 rentengan Iya. yang sasetan itu ya. Iya. Jadi rasanya terobati ya. Jadi Lumayan lah. Jadi sebuah rasa, masih ada rasa Indonesia ya. Iya benar-benar. Mas Adi suka pedas? Suka banget. Oh. Iya. Ya, itu sebagian dari perbincangan kita kali ini, dan kita akan kembali lagi di session berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik, menjadi bisa merekomendasikan teman-teman di Indonesia yang mau datang ke Taiwan.